Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online. Sesungguhnya saya berkata kepada kalian, kita sampai di kitab Bilangan pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dengan tema orang Lewi adalah api bagi Tuhan. Allah bisa marah, apalagi terhadap orang yang mendekat dan melayani Dia. Lebih lagi harus menghormati semua yang milik Allah. Allah menggunakan 10 tulah terhadap orang Mesir dan membunuh anak sulung orang Mesir, dan menggunakan anak sulung orang Mesir untuk menebus orang Israel dari harga perbudakan orang Israel di tanah Mesir. Untuk menebus dengan anak sulung, menebus perbudakan orang Israel di tanah Mesir. Mereka bekerja rodi bukan dengan tidak membayar harga. Maka dengan Allah menyuruh orang Israel bukan dengan tangan kosong untuk meninggalkan Mesir. Jadi Raja Firaun demi membunuh anak orang Israel, merampas mereka, harus membayar harga. Akhirnya di sini dengan tulah membunuh anak sulung, tetapi demikian juga orang Israel harus membayar harga di orang Mesir. Bagi orang Israel semua anak sulung juga jadi dari ternak mereka juga harus dipersembahkan untuk Allah. Bagi yang sulung semua harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi bagi orang Israel yang sulung, semua yang sulung itu bukan milik mereka sendiri. Dan juga mereka mengalami keselamatan bagaimana melewati Laut Merah. Dengan menggunakan husi hutang, demi melihat satu kenyataan seperti hal yang negatif, tetapi sesungguhnya Allah memang orang Israel berhutang kepada Allah. Kamu dan aku juga sama berhutang kepada Allah pada saat kita menjadi orang Kristen, menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Dia mati untuk kita di salib. Kita sesungguhnya juga kita berhutang kepadanya. Tetapi hutang ini seperti kita tidak bisa membayar, seperti kita semuanya pada bangkrut. Semua perasaan ini Allah tidak mau kita tinggalkan di dalam hati. Bahkan kita bersyukur. Kita tahu untuk apa kita bersyukur. Tahu kita untuk apa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Sebab harganya terlebih dahulu telah Ia bayar kepada kita. Dan kita mempersembahkan demikian sudah seharusnya. Dia tidak memaksa kita atau meminta kita yang sebelumnya yang tidak kita punyai. Dari awalnya memang kita berhutang kepada Allah, dan juga orang Israel berhutang kepada Tuhan. Seluruh suku Israel, mereka adalah suku dalam pengembaraan. Mereka telah dilepaskan dari Mesir
Allah menggunakan hal yang sangat lihai. Pertama, memberitahukan kepada dia, kamu adalah kepunyaanku, kamu bukan orang pengembaraan, tetapi kamu adalah umat kerajaan Allah, dan Allah memberikan identitas yang baru kepada mereka. Kamu dan aku pun juga sama. Hanya saja kita mengembara di dunia ini, kita pendatang. Seberapa tanganmu bisa mengambil sesuatu atau mengangkat sesuatu, tapi pada akhir hayatmu satu pun kamu tidak bisa membawanya. Kita adalah pendatang dari pengembaraan, dari orang pengembaraan dengan menjadi umat yang berharga. Ini adalah perjanjian Allah yang didirikan untuk kita. Ini kepastian dan yang diberikan dan kehormatan yang diberi Allah kepada kita, dan orang Israel, Allah menyebut orang Israel sebagai istri baginya, dan semuanya ini bagi orang Israel. Mereka yang mengembara di mana-mana, Allah memberikan 10 perintah Allah kepadanya, 10 perintah agar mereka punya peraturan, ketetapan dalam mengikuti. Dalam hidup manusia ada arah dan juga cara-cara untuk terus berjalan. Pertama, Allah mendirikan sistem dalam memberikan persembahan yang diberikan kepada mereka. Allah tidak menghitung. Mereka menjadi suku yang terhormat. Di Gunung Sinai, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka. Allah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan setelah menyelesaikan semua perkara, Allah tidak lagi menggunakan nyala apinya di situ membinasakan mereka. Gunung Sinai tidak bisa dipindahkan, tetapi Allah menggunakan yang bisa bergerak, bisa dipindah, yaitu kemah. Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Dan umat ini adalah umat dalam pengembaraan. Semua menginginkan apa yang ingin ia sendiri lakukan, dan sebagai budak yang sudah bertahun-tahun telah melatih mereka menjadi mereka orang yang kuat, dan terhadap pemimpin mereka tidak taat kecuali dengan cambukan mereka baru bekerja. Ini adalah hati seorang budak, dan Allah bagaimana tinggal di antara mereka. Mereka banyak perkara yang diperbuat membuat Allah menjadi murka. Seperti di Gunung Sinai, memberikan loh batu kepada Musa, tetapi umat di situ mereka menyembah lembu tuangan seperti pernikahan yang telah dirusak. Mereka berzina dengan berhala. Dan kamu merasa apakah suku ini masih ada jalan keluar masa depan? Apakah kamu ingin terus tinggal bersama mereka? Apakah terus ingin bersama dengan mereka? Jadi Allah sangat murka dan ingin membinasakan mereka. Ini kenyataan keadaan mereka. Satu pun tidak bisa hidup bersama, dan juga tidak layak untuk dihormati, dan juga tidak berharga. Kita percaya Tuhan pun ada kalanya juga kelakuan kita juga demikian. Sesungguhnya Allah tidak layak untuk mengasihi kita, tetapi Allah tetap
tegak untuk mengasihi kita. Nama Tuhan penuh dengan belas kasih sayang, penuh kasih dan kasih sayang. Allah kita itu suci. Rakyat sengaja di situ berbuat kesalahan kepada Allah, maka Allah di situ mendirikan imam orang Lewi. Di sini adalah orang Lewi adalah sebagai melindung tembok pelindung untuk melindungi agar rakyat tidak agar jangan sampai murka Allah ada pada mereka. Dan bagaimana terdirinya dari orang Lewi, sesungguhnya satu yang kespesial pada saat menyembah lembu tuangan, Musa marah sampai loh batu pun dia pecahkan, dan lembu tuangan itu digiling halus dan menyuruh mereka untuk meminum airnya. Dan apa yang terjadi di ayat tidak tercatat secara terinci, tetapi waktu kita membaca ketetapan perlakuan mereka, suami dan istri adakah berzina, yaitu untuk menyuruh istrinya untuk minum air pahit. Kalau perutnya mengembung, itu artinya dia berzina. Saya tidak tahu apakah debu dari lembu tuangan, abu dari tuangan diminum dengan airnya, apakah ini juga akan pada saat 11 suku Israel minumnya, apakah mereka juga punya reaksi dengan demikian? Musa memberikan perintah yang kepunyaan Allah berdiri di sebelah sisi. Terhadap Tuhan, mereka yang melawan Tuhan, mereka di situ dibunuh. Allah melihat pada saat perut mereka membesar atau mereka mati di tangan orang Lewi, mereka tidak bisa melawan orang Lewi. Dengan demikian, dia bisa di situ membela dari Tuhan, bersemangat bagi Tuhan. Mereka bisa untuk saudara pun mereka tidak mengenal untuk menjaga kekudusan Allah. Jadi Allah memilih orang Lewi sebagai tembok penghadang dari murka api. Orang Israel mudah membangkitkan murka Allah. Mereka adalah umat yang sulit untuk hidup bersama. Tetapi Allah mau tinggal di tengah mereka. Allah mau melakukan mujizat. Allah mau menjadikan Allah bagi umat mereka dan mereka menjadi umat Allah. Mereka di sekitar kemah, mereka di situ mendirikan di sekitar kemah pertemuan, mereka mendirikan kemah seperti salib di tengah-tengah itu kemah pertemuan, dan di 12 suku di dalam kemah itu di tengah-tengah itu adalah suku Lewi. Mereka adalah tembok penjagaan.
Sebelumnya ada mencatat jumlah mereka di sebelah timur, sebelah selatan itu suku Ruben, Gad, dan suku Simeon. Sebelah barat Efraim, mereka keturunan dari Lahel, Benyamin, Manasai, Efraim. Kemudian di situ di sebelah timur ada Dan dan Ishak, Ifat. Mereka adalah pengembara terhadap peperangan untuk mendapatkan tanah pusaka. Mereka tidak punya kekuatan untuk berperang. Jadi di dalam 12 suku ini menghitung anak laki-laki, kaum laki-laki, agar mereka menjadi pasukan prajurit dan laskar prajurit yang mempunyai urutan. Dan hari ini kita menerangkan tentang orang Lewi. Terlebih dahulu menerangkan Musa dan Harun yang di ayat pertama sampai dengan ayat 13. Mereka orang Lewi, di tengah-tengah orang Lewi mereka adalah imam. Nanti juga kita akan mengatakan imam. Kemudian kaum Gerson, kemudian Korah, dan dari juga kaum Kehat dan kaum Merari. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Allah menjadikan mereka sebagai pelindung, tembok pelindung. Jadi kita lihat di ayat 1 sampai dengan 13. Di ayat pertama dikatakan, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Yaitu masih di Gunung Sinai sebelum mendirikan kemah pertemuan. Di ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Ini dua waktu yang berbeda. Ini adalah sebelum mendirikan kemah suci di ayat 14, dan sesudah itu setelah selesai mendirikan kemah pertemuan. Dan untuk pembagian tugas mereka dari 12 suku pun telah diatur. Kemudian di sini mulai mencatat Bani Lewi. Di padang Gunung Sinai, hari-hari penyembahan lembu tuangan, imam sendiri menjadi imam, itu juga membangkitkan murka Tuhan. Tetapi Musa berdoa di atas gunung. Allah masih memelihara kaum Israel. Dan kedua anak Harun, Nadab dan Elihu, Eleazar dan Itamar. Kemudian apa yang dikatakan? Mereka adalah imam-imam yang diurapi. Ini bukan menurut sifat mereka untuk sendiri menjadi imam, tetapi mereka spesial dipilihkan, dan juga ada urapan dari Allah. Mereka diurapi menjadi imam yang ditahiskan untuk memegang jabatan imam. Mereka dipisahkan dan dikuduskan. Mereka mendekat pada Allah, melayani Allah. Dan apakah kita bisa merasakan Allah bisa pilih kasih, memilih keturunan Harun? Orang lain ingin menjadi imam pun tidak boleh.
Dan salah satu pihak itu adalah tradisi dari keluarga, keturunan. Tapi bukan karena kamu keturunan Harun, bukan berarti kamu bukan ada kunci untuk tidak mati. Seperti dicatat di ayat keempat, tetap Nadab dan Abihu yang sudah mati di hadapan Tuhan ketika mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Pada saat mereka meremehkan Allah, saudara-saudari semua, kita tidak perlu menunjukkan kesalahan mereka. Mereka adalah milik Allah. Apa yang mereka perbuat, Allah pun melihat. Dan pelakuan mereka yang melawan Allah, mereka melihat, dan juga akan mereka mati di hadapan Allah, dan mereka tidak mempunyai anak. Dan keturunan kedua dari keturunan Harun berhenti sampai di sini. Hanya yang masih tinggal Eliahar dan Itamar. Mereka di hadapan Harun memegang jabatan iman. Saya merasa Nadab dan Abihu dibunuh oleh Allah. Di dalam Alkitab tidak menyatakan perdebatan di sini, tetapi saya selintas ada pikiran mereka di situ sebagai penebus bagi Harun. Harun yang memandang remeh, yang melawan Allah, mendirikan memimpin menyembah lembu tuangan yang telah menyakitkan Allah. Jadi Abihu dan Nadab sebagai penebus bagi Harun. Ya, memang Nadab dan Abihu juga ada pelanggaran di hadapan Tuhan. Bagi yang mempelayani atau menjadi imam, haruslah sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan juga bagi para saudara-saudari semua, sangat perlu doa kalian untuk seperti para pastor kita di gereja. Mereka juga memegang jabatan iman, jadi perlu doa kita untuk para pastor kita. Kemudian dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh untuk suku Lewi mendekat menghadap pada Harun supaya mereka melayani dia. Seperti kalau di bahasa Inggris pada waiter, yaitu pelayan. Mungkin untuk melayani Harun, mungkin kamu merasa tidak adil dia menjadi orang imam dan kami adalah orang Lewi. Sesungguhnya bagi kita semua, janganlah kita membanding-bandingkan. Kalau kamu dipanggil oleh Allah, kamu bisa menjadi orang Lewi. Kalau kamu bukan keturunan orang Lewi, kamu bisa menjadi orang Najir yang dikuduskan untuk Allah. Atau kamu bisa berdiri di hadapan Iran untuk mengerjakan tugas-tugas dalam kemah pertemuan. Ini adalah di zaman Musa waktu keluar dari Mesir, tetapi di zaman Daud mereka tidak perlu lagi mengangkat-ngangkat kemah pertemuan dan menjadikan orang Lewi sebagai membawa puji-pujian. Mereka menurut giliran mereka untuk melakukan tugas mereka. Di sini memberikan kepada kita ada dua konsep. Kamu bisa merindukan pelayanan, tetapi kita tidak perlu membanding-bandingkan terhadap orang lain. Kita tahu posisi kita masing-masing, dan kedua belah suku ini mereka berperang mendapatkan tanah atau tempat, dan orang Lewi harus menjaga bait suci Allah.
Kalau kamu bukan orang Lewi, kamu orang Najir, juga bisa melayani Allah. Di ayat 9 dikatakan, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepada dengan sepenuhnya. Ayat 10 sangat penting yang diulangi lagi. Tetapi Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ayat ini juga diulangi di ayat 38, mengatakan tentang orang Lewi dan para imam. Mereka harus menjaga kemah suci. Mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk memelihara garis atau batas dari kemah suci ini. Bagi orang yang mendekat, mereka harus mati. Kamu ada jarak yang khusus dengan Allah. Kamu 12 suku mereka, cuma hanya mereka yang melilingi kemah pertemuan Tuhan, hidup di dalam kemah, yang hidup di sekitar kemah pertemuan. Mereka tinggal di sekitar kemah pertemuan. Kemudian mengatakan mereka sebagai ganti anak sulung orang Israel. Sebab tadi saya katakan orang Israel harus menebus dengan membayar harga dengan anak sulung. Demikian juga orang Israel, mereka harus membayarnya juga dengan penebus dengan anak sulung. Bukan Allah harus membayar, tetapi ini harus dikuduskan bagi anak semua yang sulung. Dan orang Lewi sebagai ganti anak semua yang sulung. Nanti kita lihat, nanti ada di jumlah dari anak sulung orang Lewi, mereka 22.273. Jadi orang Israel mereka dalam pencatatan mereka juga sebagai ganti dari 2.273 orang. Satu orang Lewi menggantikan satu orang anak sulung dari orang Israel. Ayat 13 sampai dengan 43. Ini menerangkan tentang tugas-tugas orang Lewi yang utama, yaitu untuk menjaga kemah pertemuan, Di sini ada 3 keturunan orang Lewi. Ayat 21 sampai 26, di situ ada Puak, Gerson dan juga Kehat. Dihitung dari sebelah barat, dihitung terlebih dahulu, dan dari semua anak laki-laki 1 bulan dicatat itu semuanya ada 8.600 orang. Mengapa harus dari 1 bulan? Sebab orang Islam menghitung dari 1 bulan, sebab bagi orang Israel mereka menghitung yang sulung juga di umur dari 1 bulan. 1 bulan bayi, anak laki-laki orang Israel, yang menggunakan 1 bulan anak orang Lewi sebagai ganti kepada mereka, yang melambangkan
yang mewakili pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Dan pemimpin mereka yaitu Eliasaf, sudah keturunan Asaf, sudah tidak tahu berapa keturunan. Asaf adalah pemimpin biduan dengan nyanyian, sebagai pemimpin juga pembawa puji-pujian bagi Tuhan. Eliasaf adalah kakek buyut dari Asaf, sudah tidak tahu berapa keturunan. Kemudian di situ tugas mereka juga ada tentang pelantaran tirai pintu, di kemah pertemuan dengan kemah suci, kemah dengan pertudungan, tirai pintu kemah di pertemuan. Jangan melihat ini semuanya seperti kain ringan, tetapi sesungguhnya ini sangat berat. Mereka juga menggunakan kulit. Dan di puak yang ketiga yaitu puak dari Merari. Dipimpin oleh Juriel, artinya juga batu, atau dikata arti gunung batu. Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah gunung batu mereka. Mereka bertugas yang paling berat, yaitu papan kemah suci, semua perkakas dari kayu atau tiang-tiang. Kita katakan perkakas. Kaum dari Gerson, mereka dari bahan yang lembut, tetapi dari puak Merari mereka dengan bahan-bahan yang keras. Mereka harus mendirikan papan kemah kayu, lintang, tiang-tiang, dan semuanya. Yang di tengah-tengah adalah suku Kehat, puak Sehat. Mereka di sini bertugas untuk barang-barang kudus, termasuk kemah suci. Di situ yang mereka pelihara yaitu tabut, meja kandil, perkakas tempat kudus, dan juga termasuk pertemuan kemah luar dan dalam. Di situ mereka juga yang bertugas. Ini tidak perlu membanding-bandingkan siapa puak yang lebih penting, siapa pekerjaan yang lebih berat. Lebih baik memberikan saya pekerjaan yang ringan, tetapi di sini tidak ada satupun yang ringan, sebab di sini kain dan juga kulit-kulit dari tenda itu juga sangat berat, dan juga papan kayu untuk kemah suci juga baik demikian. Mercy di seluruh tempat ruang maha kudus juga sangat berat, sebab perkakas itu juga dari tembaga atau dari emas. Di sini dalam melayani yang penting adalah sikap. Mungkin ada dengan waktu mendorong mereka mendorong batu, mereka bertanya kepada mereka. Dia bertanya, di sini saya lagi mendorongkan batu, tapi bersamaan waktu ada seorang
yang juga lagi mendorong bata, tetap ada orang bertanya kepada dia apa yang dilakukan, yang ia jawab, di situ saya mendirikan bait suci. Di sini yang penting yaitu apakah yang kamu kerjakan itu berarti. Apakah kamu dengan susah payah mendorong batu bata, atau di situ dengan sebutan kamu membangun bait suci. Bagi orang Lewi semuanya masing-masing tahu apa yang harus mereka lakukan. Di ayat 20 40 sampai dengan yang akhir, yaitu mengatakan orang Lewi harus sebagai ganti orang Israel yang sulung. Mereka punya identitas yang spesial. Mereka mewakili orang Israel melayani di hadapan Allah. Dan di ayat berulang dikatakan, akulah Tuhan. Ini adalah perjanjian. Dengan kata kita hari ini katakan, telah rendah berapa lapis, aku adalah suamimu yang mengadakan perjanjian dengan kamu. Aku memilihmu dan mengasihimu. Allah memilih orang Lewi, orang Israel sebagai kepunyaannya sendiri. Dan di sini sebagai ganti memberitahukan kepada kita bahwa semua orang Israel adalah kepunyaan Tuhan. Anak sulung orang-orang Lewi sebagai ganti semua yang sulung pada orang Israel. Demikian kalau jumlah mereka lebih dari orang Lewi, mereka harus menebus dengan shikal, dengan uang, dan orang Israel melebihi dari orang Lewi. Apa yang harus mereka bayar? Mereka harus dengan korban penebus. Dan bagi kita semua harus tahu, kita juga ditebus. Kita ditebus. Ada yang membayar harga bagi kita. Jadi kita harus menjadi orang yang tahu bersyukur, dan kita tahu kita punya identitas yang spesial. Kita mendekat pada Allah karena juga kespesialan dalam pilihan, dan juga kesepian dalam menghadapi bahaya. Kalau kamu melihat orang Lewi dia tidak layak, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan mereka. Kita tidak perlu di belakang mengatai mereka, dan apa yang dilakukan banyak orang yang tidak tahu, tetapi Allah melihat dengan jelas. Dan imam berdoa untuk para umatnya. Kita hari ini juga berdoa untuk rakyat kita, dan juga berdoa untuk yang di atas kita. Mohon Tuhan untuk mengangkat Israel sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memilih kami setiap orang dan menebus kami sebagai orang Lewi. Haleluya.
Tuhan, kami memuliakan Engkau, memuji Engkau. Engkau menyelamatkan kami setiap orang, dan hari ini kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mendapatkan yang kekal ini, hidup kami karena semua karena Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah menebus kita. Allah telah mengutus kita sebagai penebus bagi kita, sehingga kita mendapatkan yang kekal ini. Tuhan, segala kemuliaan kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Semua kami mendapatkan penebusan ini semua karena Engkau. Tuhan, kan kami juga di dalam keluarga kami adalah yang sulung sebagai waktu untuk mendapatkan keselamatan ini. Saudara semua, mari kita merenungkan kita sharing, kita berdoa, sebab kita di dalam keluarga kita yang sulung, yang menjadi pendoa. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bagi keluarga kita yang belum diselamatkan, yang belum datang ke gereja. Kita terus berdoa untuk mereka. Jadi kita berdoa untuk keluargaan kita, keturunan kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, aku bersyukur kepadamu lewat dari kakak angkat, membawa percaya pada Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan, aku serahkan kedua anak-anakku kepada Engkau. Tuhan, berbelas kasihan kepada aku. Kiranya keselamatanmu juga ada pada kedua anakku. Tuhan, ampuni segala kesalahan, dosa-dosa kami semua, termasuk anak-anak Tuhan. Dan kami serahkan semua anak-anakku dan juga keluarga yang belum percaya Tuhan kepada Engkau. Kiranya keselamatanmu ada pada mereka, dan Engkau selamatkan mereka satu persatu Tuhan. Satu kerinduan bagi kami, bagi diriku Tuhan. Tuhan, Tuhan, mohon keselamatanmu. Bapa, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau, keselamatan yang Engkau berikan kepada hidup kami. Engkau adalah penebus bagi kami, dan Engkau telah mengutus hamba-Mu di dalam hidupku untuk percaya Tuhan Yesus, sehingga aku mendapatkan keselamatan ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur atas anugerah-Mu ini, dan mohon Engkau terus membawa kami, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua, mari kita bersama kita memanggil saudara-saudari. Mungkin hari ini di dalam keluargamu masih dalam kesulitan, atau sebagai ayah dan ibu melihat keluargamu
dia pergi dari Tuhan. Saya kalau ini adalah kamu, letakkan tanganmu di atas hatimu. Hari ini kita berdoa yang kita dikuduskan sebagai orang Lewi. Kita berdoa untuk kelompok dengan ini, orang-orang ini, dan kita pun mau menserahkan hidup kita kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan kita untuk sebagai penebus bagi mereka, dan kita satu-satu nama mereka kita serah pada Allah. Kita persembahkan nama-nama dari keluarga kita, orang-orang rumah kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk keturunan kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan, yang dalam kesusahan kita sebutkan nama kepada, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan anakmu Awe di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau Awe, Tuhan, menjadi anak pilihan-Mu sendiri, Tuhan. Bersama juga Tuhan, aku mohon kepada-Mu, Tuhan. Engkau yang putraku, Tuhan, aku serahkan keselamatan Tuhan, mohon keselamatan pada Tuhan, keselamatan serahkan semua kepada-Mu. Ini di kitab Bilangan pasal 3 memberitahuan kita untuk belajar dalam kehidupan Lewi untuk tidak saling membandingi, menghidupkan hidup melayani. Saudara semua, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita apakah di dalam hidup kita juga sering membanding-bandingkan. Terlebih kali kalau saudara semua punya posisi dalam melayani, yang mungkin kamu membandingkan posisi dan pelayananmu, tempat kerjamu, rekan kerjamu. Mohon pada Roh Kudus untuk menerangi kita kalau di dalam hidup kita kalau ada membanding-bandingkan, kita segera untuk bertobat. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita mohon juga pengampunan bagi kita. Saya juga memang ada di antara kita mungkin yang kamu banding-bandingkan, yaitu jumlah dalam pengembala. Di dalammu ingin sangat berusaha untuk mengembalakan, menjadi ketua sel, tetapi di dalammu kamu tidak mengerti. Kamu membanding-bandingkan, dan saya melihat juga di antara saudara-saudari mungkin dimanapun kalian berada, kamu membanding-bandingkan bersama atasanmu atau rekan kerjamu. Hari ini Roh Kudus memberitahukan kamu, kita jangan mau mengambil keputusan yang dengan ini, sebab yaitu sikap kita menentukan kita dalam pelayanan.
Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kalau Roh Kudus menerangimu, saya memberi semangat untuk saudara semua datang di hadapan Allah untuk mengakui kesalahan kita. Kita di dalam departemen yang berbeda atau posisi yang berbeda, tetapi hati kita tidak murni. Kita mengambil keputusan untuk dikuduskan, dipakai pada Allah sebagai orang Lewi, tetapi hati kita tertuju kepada orang dan angka-angka, melihat jumlah orang, dan Tuhan, kami pun mengaku ada kalanya kami juga iri akan ketetapan yang diberikan orang lain. Kami juga iri dalam perpujian bagi orang lain. Tuhan, mohon kepada Engkau. Tuhan, mohon pada Engkau untuk mengatasi hati kami. Mata kami sering membanding-bandingkan seperti orang lain, melihat mengapa posisi tempat kerja mereka begitu ringan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, satu penghalang yang besar bagi kami adalah hati kami yang saling membanding-bandingkan. Tuhan, beri kami agar hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan, kami mau untuk tidak mau membanding-bandingkan atau pujian bagi orang lain. Tuhan, biarlah kami hanya tertuju kepada Engkau untuk melayani Engkau. Saudara semua, hari ini orang Israel sebagai tembok pelindung bagi orang Israel. Kita semua adalah orang Lewi. Baik kamu ada melayani di gereja lain bagi orang Lewi, yang ada pelayanan baik di gereja sini atau dimanapun kamu sebagai orang Lewi di hadapan Tuhan. Saudara semua, mari berdoa pada mereka, biar agar hidup kita, perlakuan kita, dan saya mengundang bagi saudara semua berdoa untuk kaum Lewi. Sebab ada kalanya kami melayani Tuhan, ada kalanya kami tidak bisa menjamin apakah keturunan kami berikutnya berjalan dalam Tuhan atau membawa orang tua kami untuk percaya pada Tuhan. Banyak serangan ini membuatkan kami sangat bersusah hati. Kita di hadapan Tuhan untuk kita berdoa untuk jabatan iman, kebijakan iman di Bait Allah, bagi staf gereja orang Lewi, baik dia di Hong Kong atau dia dari manapun. Untuk staf gereja melepaskan semua untuk melayani Tuhan. Mohon Engkau tolong kami sebagai orang Lewi. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memilih kami setiap orang sebagai imam-Mu dan sebagai orang Lewi. Tuhan, kami berterima kasih saudara-saudari semua. Allah memilih kita, memilih orang Lewi, memilih para imam, bukan membuat orang Israel semakin menjauh pada Tuhan, tetapi malah untuk orang Israel semakin mendekat pada Allah.
dan hidup kita membawa hadirat Allah di tengah-tengah mereka, agar nama Allah, nama mengenal kehendak Allah, hidupmu untuk membawa orang lebih lagi mengenal Allah dan kehendak Allah. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan, aku tidak mau mempersembahkan api di dalam Tuhan Engkau Tuhan, tetapi kami ingin menjadi persembahan yang hidup. Tuhan, tolonglah aku agar aku mengerti kehendak-Mu, dan penebusan dari-Mu Tuhan itu sungguh berharga. Tuhan, kami hari ini Tuhan di dalam-Mu, dalam berharga di dalam Tuhan. Tolonglah saudara-saudari kami semua mengenal akan kehendak-Mu, dan di dalam hidup kami melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua setiap hari. Tuhan menerangmu, membimbing setiap jalanmu, setiap langkahmu dituntun oleh Tuhan. Berkati apa yang kamu lakukan, dan di dalam hatimu kembali kepada Tuhan, dan buah kehidupanmu adalah buah kehidupan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami, agar kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Haleluya. Amin.